Halo, saya Ifik Arifin. Halo, dan saya Budi Wasisto. Kita berada di Techniques by Unixindo. Halo, kali ini tema kita adalah bagaimana kita melakukan traveling dilengkapi dengan audio visual. Jadi ada foto, ada macam-macam video yang mana semuanya tentunya harus dipelajari melalui sebuah pendidikan atau edukasi. Dan kita ada di sebelah saya Pak Budi Wasisto atau Mas Budi Wasisto. Mas Budi, kira-kira dulu awalnya gimana dari mulai setahu saya setelah Anda lulus dari PL, Pangudi Luhur ya, kemudian pergi ke Jerman ya. Lalu kemana tuh di Jermannya? Oke, Mas Ifik, memang itu udah perjalanan yang sudah lama, sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Kayak baru kemarin. Kayak baru kemarin ya. Saya lulus SMA aja waktu itu tahun 77 ya, dari PL 77. Lalu sempat mau kuliah di Indonesia waktu itu, tapi ayah saya waktu itu juga memberikan alternatif atau mau ke luar negeri. Dan karena dari kecil saya suka hal-hal yang menyangkut hal teknik gitu ya, kutak-ketik apapun yang berhubungan dengan mekanik, elektronik. Jadi saya dari kecil pun udah ada gambaran pengen ke Jerman dulu. Ke Jerman. Ya, jadi waktu ayah saya nanya apa mau terus di Indonesia atau keluar, saya pilih keluar negeri aja ke Jerman. Ya. Walaupun saya nggak punya kenalan, nggak punya teman siapapun di Jerman ya, tapi kebetulan sekali ada ketemu satu teman yang juga baru kenal dan menjadi sahabat, teman, bahkan serasa saudara ya. Pertama itu Mas Wawi, Mas Wawi ya. ya. Mas Wawi juga kenal. Saya kenal Diajaklah oleh Mas Wawi ke satu kota di Jerman yang ternyata ada Mas Ifik, ada teman-teman lain lagi yang menjadi saya lebih nyaman di sana. Itulah langsung ke Jerman, lalu juga diberitahu bagaimana untuk daftar sekolah, cari tempat tinggal, karena memang waktu itu juga memang sendiri ya saya ke sana. Jadi memang cuma bawa koper, untuk dijemput Mas Wawi, jadi diantar juga cari sekolah, dan juga teman-teman yang lain mengarahkan saya bagaimana untuk bisa studi di sana. Wow, oke. Studi apa tuh Mas Budi? Karena saya senangnya tadi yang hal-hal teknik, jadi dan juga mungkin terpengaruh sama teman-teman pada saat tahun-tahun itu. Banyak orang suka teknik mesin ya. Oh, ya. Mau balapan F1. Teknik mesin, jadi saya ambil jurusan itu, teknik mesin. Teknik mesin, ya. Tapi nggak betah kan? Tapi setelah berjalan 4 semester, ternyata nggak seperti saya yang gambarkan, bayangkan, karena ya selain bahasanya kan bahasa Jerman tuh, jadi bukan bahasa Arab. Nggak mudah juga gitu ya. Lalu juga ada mata-mata pelajaran yang ternyata nggak saya sukain ya, seperti apa ya kalau dalam bahasa Jermannya itu Werkstoffkunde. Werkstoffkunde itu apa? Tentang material ya, belajar materi komponen dari unsur-unsur itu bikin pusing kepala ya. Itu bikin pusing kepala sehingga saya cari jurusan lain yang kira-kira juga menyangkut ke hobi saya. Hobi. Nah, cocok banget. Jadi kalau ada hobi yang bisa diperdalam dengan studi, itu match banget ya. Nah, terus gimana nih? Seru dong. Nah, terus karena saya juga sejak kecil dulu juga, ya kecil tuh maksudnya SD SMP gitu ya. SMP saya sudah senang bikin foto, video, film juga, film yang masih pakai seluloid itu ya, film benar-benar 8 mm yang masih harus dipotong-potong, pakai gunting. Bisa kebakar. Kalau sekarang kan tinggal di komputer semua ya. Itu pun udah saya lakukan waktu itu. Jadi saya pikir ya udah coba cari yang berhubungan dengan hal ini. Nah, buka waktu itu belum ada internet juga ya, tahun 78 ya. Jadi buka buku, buka brosur segala macam, lihat sana sini sekolah apa yang berhubungan dengan itu, ternyata ada gitu. Nah, itu adalah kalau dalam bahasa Jermannya Foto Ingenieur Wesen.
foto. Jadi foto engineering gitu ya, Foto engineering Ya, mungkin ya, kalau ya. dalam bahasa Inggrisnya Ya, gitu. ya, ya. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena memang saya bukan mencari yang murni fotografi yang seni kreatif ya. Karena saya pikir tetap yang harus berhubungan dengan teknologi. Teknologi. Ya. Nah, kebetulan di Jerman itu adalah salah satunya di kota Köln. Köln, ya. Dome, Köln Dome. Iya. Itu ada gereja yang terkenal di seluruh Iya, dunia ya. iya. Namanya Kölner Iya. Dome. Ya. Kölner Dome dilewatin oleh Sungai Rhein yang juga Sungai, terkenal. wah romantis ya. Ya, jadi kotanya emang saya pikir ya lebih Cantik. bagus juga daripada Kaiserslautern tempat kita. Ah masa. Jadi wah ini kita kota kecil ya waktu itu, tapi juga menyenangkan waktu Kaiserslautern ya, itu. ya. Ya. Damai. Damai ya. Jadi saya pikir sekalian pindah kota yang ke lebih besar dan saya ambil itu karena mata pelajarannya juga kira-kira menurut saya cocok juga buat saya gitu ya. Jadi nggak hanya fotografi yang seni, bahkan fotografi seninya lebih sedikit ya. Dia lebih kepada teknologi, jadi bagaimana tentang perkembangan tentang mulai dari kamera. Kalau zaman dulu masih fotografi itu dengan kimia ya. Kimia. Ya. Jadi belajar kimia dong waktu itu ya. Kertasnya walaupun dan juga bahan kimianya, lalu juga labnya ya. Itu Tadi kan kita bicara ada dua perusahaan besar di Jerman, Kodak sama Agfa ya. betul Yang ya, memproduksi Ya. paper, foto betul. paper. Ya. Kan mereka kertasnya, filmnya, bahkan alat-alat labnya Semua menggunakan lengkap semua ya. itu ya. Jadi lebih ke peralatan itu, pengembangan dari untuk peralatan itu. Ya. Tapi ya tetap juga ada yang nggak kalah sulitnya buat saya adalah di fisika optik. Optik. Jadi belajar tentang optik secara detail ya. Detail ya, fisika optik itu lebih ke optik untuk lebih ke yang ke kamera ya. Ke kamera. Ya kamera nggak terlepas dari lensa. Betul, optik. betul. Jadi Belajar ini juga ya, color management, color komponen, harmonisasi warna, gitu ya. Betul. Belajar semua ya. Ya belajar semua itu ya. Tapi tetap bukan di kreativitasnya ya. Bukan di tapi lebih ke Tapi kan berbeda taste gitu ya. Kalau taste Eropa, taste Asia itu waktu itu kita nggak kesana gitu, nggak tahu gitu ya. Nggak kesana. Kesana. Walaupun pada saat itu kan kalau tahun 70-an 80-an kan teknologi dari Jepang, misalkan maaf menyebut merek, sekarang mungkin udah nggak ada, Sakura ya. Oh iya, Sakura. Ya, Sakura itu katanya kan filmnya atau kertasnya lebih bagus daripada aslinya gitu ya. Tapi nggak ke situ arahnya. Nggak ke situ arahnya, oke. Bagaimana gitu. Lalu lulus dari situ ya. Ya, setelah lulus dari situ itu cukup lama ya karena kita kebanyakan di Jerman dari kita nggak hanya sekolah aja, banyak sambilannya. Karajo ya. Jadi yang harusnya sekolah hanya berapa? 4-5 tahun ya mungkin ya kalau kurikulumnya 5 tahun gitu. Itu saya sampai 10 tahun di sana. Oh. Ya. Tapi ya memang cari pengalaman. Kerja ya. Apakah yang bekerja berhubungan dengan sekolah? Itu kan ataupun juga enggak. Kita sebut sebagai ekstrakurikuler. Iya. Lalu cari pengalaman. Iya. Jadi setelah itu kembali ke Indonesia, ke Jakarta. Lalu ngapain di Jakarta awalnya, Bud? Nah, karena memang dari saat milih sekolah itu memang sudah pengen mempunyai usaha sendiri. Jadi begitu pulang Indonesia juga memang langsung diterapkan ya apa yang pernah dipelajarin dan juga pengalaman kerja di sana. Saya langsung buka usaha ya. Walaupun nggak punya pengalaman. Iya nggak punya network terutama. Oh, network belum ada. Iya. Kan kita keluar SMA ya dari Jakarta dengan Jakarta SMA. Kosong ya. Balik-balik, wah dunianya udah dunia bisnis gitu ya. Yang mana nggak punya network. Tapi ya alhamdulillah kalau kita mau, tekun. Ada aja tetap jalannya ya. Ya. Jadi Anda buka usaha apa tuh? Waktu itu saya langsung buka usaha yang memang saya inginkan itu production house. Production house. Untuk audiovisual.
zaman dulu mungkin namanya masih audiovisual ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan udah lebih Multimedia, ke digital, ya. multimedia gitu Ya. ya. Dulu audiovisualnya adalah karena lebih visualnya itu pakai fotografi, pakai slides, ya. Jadi slides foto positif ya. Positif, oke. Biasa kita foto negatif, ini pakai yang positif, karena nanti masuk ke proyektor, Proyektor, oke. slide proyektor, ya. Itu di slideshow ya? Ya, slideshow itu tapi dengan menggunakan multi proyektor dan multi screen. Multi proyektor, berapa banyak proyektornya dalam satu kali show itu? Yang idealnya sih biasanya kita bikin mulai 16 proyektor, 24 proyektor. Ya. Tapi ada kalanya juga kalau tergantung budget dari klien sih sebetulnya. Kalau mau yang simple kita bisa pakai 4 sampai 8 proyektor. Tapi kalau dengan 24 proyektor itu kita bisa kalau klien untuk mempromosikan produknya itu bisa di ruangan yang kita jadi bisa screen-nya keliling ruangan. Round gitu Round ya? 360 derajat. Wow, jadi si penontonnya bisa melihat dari mana aja ke mana aja. Dan itu high quality picture ya? High quality. High Karena quality saat itu picture. slide memang kualitasnya masih terbaik ya. Terbaik, ya, dibanding video ya. Video sudah ada cuma kurang bagus. kualitasnya masih memang kurang bagus pixelnya sekarang masih ya. sedikit, Kalau sekarang kan semua video ya udah Ya, 4K, bahkan ya. sekarang 8K ya. Tapi kalau saat itu tahun 80-an awal, 90-an awal ya tetap slide. Tapi yang penting kan dengan slideshow itu kita bisa sinkron dengan produk yang dijual oleh si customer kita kan. Misalnya dia jualan mobil itu ya. Apa tuh Bud yang dilakukan dengan jualan mobil misalnya? Contohnya gimana? Ya, contoh waktu itu seperti misalkan launching produk baru ya. Waktu itu klien kita salah satunya adalah Toyota ya. Mereka ada keluar mobil baru. Jadi pada saat mobilnya itu keluar di panggung gitu ya. Di panggung. Ya, itu visual yang dengan multi screen itu juga dia keluar ya. Mengiringi ya. Seperti misalkan karena dia four wheel drive, jadi visualnya tentang off-road ya di pegunungan gitu atau di sungai gitu. Tapi juga karena dia mobilnya memang juga nyaman dalam kota, tentunya kita juga ada visual yang dalam kota. Tapi itu gabungan antara visual dan produk itu sendiri bisa ditayangkan. Jadi audio visual ini memberikan kesan ya yang yang aktual gitu ya. Kita ikut seakan-akan kita ikut di dalamnya gitu ya. Ya, betul. Dengan musik ya, dengan gambar yang baik gitu sehingga produknya itu menjadi wah gitu gimana ya. Betul. Nah, itu kan tujuannya seperti itu sebetulnya. Ya. Dan memang pada saat itu slideshow itu memang nggak hanya di visualnya aja yang megah ya, yang spektakuler, tapi justru di audionya pun juga demikian ya, dengan iringan musik yang juga ritmenya mengikuti juga gambar yang ada. Jadi memang dulu istilahnya audiovisual karena seperti itu. Ada editor musiknya itu ya, musik editor musiknya, ya. Ya, dan jadi juga tentunya ceritanya. Oke, jadi bisa bayangkan sebetulnya proyektor 1 kita bisa bikin slideshow. Proyektornya 2 kita bisa bikin slideshow dengan gambar yang tumpang tindih gitu kan, saling bergantian. Bayangkan ada 24 proyektor yang mengarah ke satu layar misalnya, itu bisa dibuat dengan programming ya. Ada programnya. Ada programnya. Luar biasa. Ya, saat itu memang saat itu yang luar biasa. Oke. Kemudian kan ada disruption karena ada macam-macam teknologi datang, internet segala macam. Tentunya video menggantikan audiovisual seperti itu ya. Betul. Terus kemana langkahnya? Nah, itu memang teknologinya mulai beralih ya. Tapi kebetulan juga bersamaan dengan pada saat itu sekitar tahun 97-98 ya, 98 ada krisis moneter. Krismon. Itu Krismon benar-benar yang merubah semuanya. Pukulan berat ya. Teknologinya ada yang baru, sehingga teknologi yang
dibilang mulai usang ini audiovisual juga jadi menurun karena juga cost-nya lebih tinggi. Cost-nya lebih tinggi. Ya. Karena tidak visible lagi. Visible lagi. Ya. Karena contohnya kalau yang baru video itu editing maupun kameranya itu prosesnya kita bikin visual effect, animasi semua bisa di komputer. Sementara kalau yang sebelumnya audiovisual itu ada komputer juga, tapi lebih banyak dikerjakan manual. Ya. Juga fotografi yang nggak lebih perlu waktu lebih banyak dan lebih complicated dari video pembuatan di lokasi maupun di editingnya. Jadi cost-nya lebih tinggi. Sehingga sejak Krismon itu berubah di bidang saya terutama itu lebih banyak ke video. Dan kita pun beralih ke situ. Tapi sebelumnya video sempat ada juga CD-ROM interaktif, ya. Jadi CD-ROM interaktif CD-ROM. kan, ya CD-ROM interaktif kan dulu. Show-nya lewat CD-ROM. Ya, kita bisa klik. Kalau sekarang kan udah tergantikan juga itu dengan internet gitu ya. Zaman dulu internet masih ya orang masih membagikan CD-ROM multimedia ya. Kita buat bisa dilihat klik, di rumah di kantor. Buat dilihat di rumah. Jadi kalau klien kita membuat CD-ROM itu untuk dibagikan kepada klien-klien mereka lagi. Gitu. Itu juga sempat tren waktu itu di awal tahun 2000-an ya. Ya, betul. 95 sampai 2000-an lah. Itu kita sempat ke situ ya. Tapi akhirnya mulai tahun 2000 akhirnya ke video. Ke video. Full video ya. Full video. Ya. Lalu kira-kira perubahannya apa lagi setelah video itu Mas Budi juga menggunakan teknologi canggih ya seperti drone gitu ya. Atau sebelumnya belum ya? Mulai pakai drone kapan tuh? Itu sebenarnya dengan video itu tetap sudah ada pengambilan visual aerial ya. Ya, karena kebetulan klien kita banyak di pertambangan. Waduh. Yang mana mereka lahannya luas ya, atau perkebunan lahannya luas, sehingga nggak cukup diambil dari ground video, sehingga mereka menggunakan helikopter. Ya. Wow. Dan banyak kita melakukan shoot aerial dengan heli itu mulai tahun 2000-an sampai 2010-an lah ya. Oke, 10 tahun ya. 10 tahunan. Karena nyewa helikopter kan mahal juga, Bu. Ya, jadi ya memang itu dibebankan ke klien ya. Biasanya klien yang memang yang mencari ya. Ada klien yang memiliki sendiri helinya, tapi ada juga yang mereka harus hire. Harus sewa ya. Nah, buat kami juga sebenarnya agak sulit gitu kalau dengan heli karena banyak keterbatasannya. Waktu ya, kita diburu-buru nih. Waktu sewa heli ini cuma 1 jam misalkan, atau 2 jam karena costnya kan tinggi sekali. Mereka hitungnya per jam. Sehingga terkadang kita berburu waktu ya untuk itu. Juga dengan pilotnya sendiri terkadang kameramen kan terkadang untuk cari framing, cari sudut, itu berbeda dengan pilotnya gitu, nggak sinkron gitu. Jadi maunya berdebat dulu sama pilot ya. Memang kita komunikasi ya dengan pilot, kita mau arah sini, ketinggian segini, angle-nya segini. Ada pilot yang memang sudah biasa membawa kameramen ya itu jadi ngerti dan enak gitu. Tapi ada kalanya juga yang belum cocok jadi serba susah. Gitu. Nah disitulah akhirnya 2010-an keluar teknologi drone yang untuk komersial ya seperti ini. Oke. Drone ini masih jarang saya lihat dipakai ya sampai sekarang ini ya. Sebenarnya justru sudah banyak sekali. Sudah banyak. Tapi untuk apa dulu? Tergantung sih. Kalau kebetulan yang di bidang kita yang untuk kita sebut komersial ya, karena untuk company profile, misalnya yang saya bikin kan sebenarnya company profile atau product profile atau safety briefing, video, seperti itu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan corporate. Itu drone itu sangat bermanfaat karena ya tadi itu kita lebih fleksibel ya dari segi waktu, lalu juga
bisa kapan saja, Ya. kita tiba-tiba perlu, Angle-nya kita juga tinggal bebas, mengangkat, ya. Dan cost-nya juga untuk klien jadi jauh lebih murah, Jauh. gitu, ya, daripada mereka harus sewa. Jadi emang solusi terbaik ya. Solusi terbaik. Pakai Dan drone. buat kami juga lebih fun ya kita nerbangin drone. Dan, Pakai ya. remote control gitu ya. Iya, awalnya memang bukan apa ya, bukan yang utama buat kami, tapi malah jadi seneng pakai drone. Jadi bahkan yang harusnya nggak pakai drone malah kita tawarkan pakai drone gitu ya. Oke. Jadi kan drone kan biasanya kalau yang hal-hal yang dari jauh kita shoot lebih dapat banyak objek yang kita dapat, tapi ini terkadang di ruang-ruang kecil bahkan indoor pabrik yang misalnya pabrik baja gitu ya di Cilegon, itu kan pabriknya luas benar, itu kan dalam ruangan, itu pun bisa terbangin drone di situ. Di dalam ruangan. Dalam ruangan. Oke. Yang biasanya kita harus pakai dolly atau apa ya, itu Iya, crane iya. gitu ya, dia bisa menghentikan crane itu. Oke. Walaupun nggak sepenuhnya ya, tetap crane tetap diperlukan. Oke. Nah, langkah untuk menggunakan drone itu untuk mereka mungkin ada yang ingin mencoba menggunakan drone. Apa sarannya dulu, Bud? Kita mesti beli yang entry level seperti apa? Kita kan nggak bisa langsung beli yang mahal yang ada kameranya, terus bisa tinggi ataupun jangkauannya bisa jauh, remote controlnya bagus. Kan harganya pasti range-nya banyak gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk entry level yang cocok tuh seperti apa? Oke, sebetulnya sama seperti kalau kita mau beli kamera. Kamera biasa kan kita memang mereknya banyak, terus tiap merek pun juga punya banyak kelas. Ya. Yeah. Di drone pun demikian. Jadi tergantung kita, kalau untuk yang kerja ya tergantung dari budget kita berapa, betul. ya, atau pribadi juga demikian ya, Yeah. tergantung dari budgetnya berapa dan mau untuk apa. Ya, karena kamera pun juga seperti itu, kita mau budget berapa dan spek Kalau seperti untuk apa. ngantar makanan ke rumah mertua itu bisa? Bisa juga. Bisa juga. Lama udah senyum gitu ya. Oke. Nah, Jadi entry levelnya gimana? Jadi apa yang kita mesti perhatikan gitu? Perbedaan speksnya itu seperti apa, Mas Budi? Ya. Karena terus terang saya awam gitu, saya nggak pernah pakai drone. ya. Sebenarnya sih dari kemudahan terbangnya dahulu, ya. Terbangnya. Ya. Kemudahan terbang itu balik lagi ke setiap orang berbeda, ya. Ya, karena tiap orang untuk menerbangin drone itu nggak sama, gitu ya. Drone kan sebenarnya itu hanya alat untuk ambil gambar, Yeah. ya. Sebenarnya kan utamanya untuk itu, cuma dia di atas gitu. Nah, sementara kalau kita ngambil gambar, kan kita juga tentu harus ada kreativitasnya ya. Seperti kita di fotografi kan kita harus tahu framing, tahu angle ya. Cuma ini di atas gitu. Nah, yang pertama itu kan kita harus kuasain tuh tadi dari segi kreatifnya ya. Tapi yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menerbangkannya. Nah, hampir semua drone sih sebenarnya sama cara menerbangkannya. Cuma kan kalau yang mahal itu kalau nabrak atau jatuh kan sayang gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk entry level ya kita cari yang speknya lebih rendah. Spek lebih rendah itu bisa dari kameranya lebih simple ya, kualitasnya lebih standar ya dibanding yang kualitasnya tinggi. Drone itu sebenarnya bukan dalam arti yang murah atau mahal, sama aja sulitnya gitu. Cuma risikonya aja berbeda kan. Kalau misalkan kita nerbangin yang murah, terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, apakah nabrak pohon atau kita baterai nggak cukup untuk kembali ke tempat kita, hilang. Ya, itu hal-hal yang Bisa terjadi ya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa nggak kesambar petir gitu, Bu? Sampai sekarang belum sih ada ya? enggak, karena juga kita begitu ada kira-kira mau hujan, biasanya kita nggak nerbangin drone gitu. Kita prediksi wah ini mau hujan gitu ya. Udah tahu diri gitu ya. Karena kan itu ada air masuk ke propellernya itu kan juga stop langsung ya. Jadi bahaya. Jadi dia nggak boleh kena hujan ya? Nggak boleh kena hujan. Walaupun ada drone yang memang anti air. Yang militer barangkali. Yang komersial pun ada. Komersial pun juga ada. Okay. Tapi ya memang
tergantung kembali ke tujuannya kita beli drone untuk apa gitu. Kalau yang untuk kita untuk hobi-hobi aja gitu sih yang entry level sudah cukup banyak sekarang ya. Tapi satu hal yang penting juga kan sekarang drone itu ada regulasinya ya. Nah itu yang nggak kalah penting bahwa kita tidak bisa sekarang menerbangkan semau-maunya gitu ya. Ada daerah yang disebut restricted area ya. Apalagi dekat airport ya. Dekat airport ya. Berani-berani ya pasang drone pada betul. Atau dekat tempat-tempat penting ring 1 seperti istana ya. Istana boleh. Itu atau ada acara kenegaraan itu harus ada izin ya. Okay. Walaupun izin juga tetap masih bisa diurus tapi ya harus berizin. Dan juga biasanya operator drone-nya atau pilotnya harus mempunyai sertifikat untuk meminta izin itu ya. Oh, ada sertifikasinya. Jadi ada sertifikasi untuk membuat remote control. Kemana itu sertifikasinya, Bu? Ada yang resmi gitu, ada ya? Semuanya resmi, jadi salah satunya adalah di Dispot Dirga TNI AU ya, itu dia memberikan pelatihan dan juga memberikan sertifikasinya. Jadi ada teorinya itu lumayan 3 hari. Oh gitu. 3 hari, lalu ada teori dan ada praktek, ada tesnya juga, dan juga ada di tempat lain yang apa ya institusi atau gitu ya. Ada juga yang bisa dicari lah nanti di internet, bisa di untuk, searching ya, bisa di googling. Ya. Tanya Mbah sebentar. Oke. Nah, kita teruskan, Bu. Jadi dengan eksperimen drone dan segala macam itu, kemudian Anda juga punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Tentunya Anda harus traveling dong ya. Ya. Traveling nun jauh ke sana sampai mungkin kemana aja nih yang terjauh? Ya. Karena saya juga senang traveling kan kebetulan memang kliennya kebalikan lokasinya jauh di luar Pulau Jawa ya, terutama yang pertambangan ya. Kalau misalkan properti atau otomotif sih banyak ya, di Jabodetabek juga banyak. Tapi kalau pertambangan udah pastinya di luar Jawa, itu ada yang di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan juga sampai di Papua. Ya. Nah itu yang juga membuat saya jadi saya sebenarnya lebih ke manajemen setelah perusahaan menjadi lebih besar. Saya tidak di lapangan lagi, tapi karena saya senang lapangan, jadi walaupun ada krunya, ada kameramen, ada lengkap lah ya. Lengkap apa aja tuh, ada writer, kameramen, apalagi itu lighting, ya, audio ya, engineer ya. Nah, itu banyak juga ini. Ya, itu bangsa 5-6 orang 5 ada. 5 sampai 6 orang. Nah, tapi saya juga senang ambil visual, makanya saya sering ikut ke lapangan ya. Jadi kameramen saya tentunya lebih bagus dari saya ya, karena fotografer juga lebih bagus dari saya, tapi karena saya seneng, jadi juga saya ikut ya. Karena hobi itu kan. Ya, karena saya lebih ke hobinya. Jadi sambil memanage perusahaan, saya juga seneng ke lapangan gitu. Nah, karena perjalanan keluar kota itu banyak, sehingga saya juga banyak melihat begitu indahnya Indonesia ya. Wih, ya. Indonesiaku. Iya, Indonesiaku itu. Baru tahu ya, setelah kita jalan-jalan ke pelosok ya. Setelah pelosok, dan kebanyakan memang lokasinya di pelosok semua gitu ya. Dan itulah akhirnya saya berpikir, wah suatu saat saya juga ingin melakukan perjalanan ini sendiri. Karena kalau dengan perusahaan sedang melakukan untuk klien kan terikat semuanya, dari jadwalnya, dari waktunya, dari rutenya. Nggak itu sempat, kita udah nggak sempat gitu ya. Makanya suatu saat saya pengen sekali ikut melakukan perjalanan sendiri ya, atau dengan teman-teman untuk keliling Indonesia. Traveling. Dan itu sudah Anda lakukan kan? Ya. Sejak beberapa tahun terakhir ini saya mulai lakukan ya, tapi kebetulan saya punya konsep sendiri yang saya lakukan seorang diri jalannya. Seorang diri, keren dong. Tapi kalau dalam keadaan misalnya ada yang rusak atau apa, itu mesti difikirkan juga tuh, Bud. Gimana caranya kalau misalnya ada apa-apa?
karena sudah diniatin ya, dan sudah sudah disiapkan juga. Jadi nggak hanya niat aja, tapi ya. Siap mental dan siap juga perlengkapan ya. Jadi kalau dibilang perlengkapan tuh seperti mobil lah ya. Saya modifikasi mobil saya sudah lengkap, sehingga saya istilahnya independen lah di mobil. Siap ya, siap banting ya. Siap tempur. Siap tempur. Nah, Anda kan menjelajahi mulai dari Bali terus kemudian ke Lombok. Itu Anda putar-putar tuh kan Pulau Lombok pasti ya. Anda ngapain aja tuh sambil jalan-jalan itu Anda melakukan apa? Syuting itu? Yang utamanya sih sebenarnya itu karena memang saya senang jalan ya, senang nyupir ya. Jadi dengan itu aja saya sudah menikmati banyak ya, dengan perjalanan, dengan lihat desa-desa, terus pemandangan landscape, sawah, gunung, laut, itu semua saya senang semua ya. Jadi dengan itu saya sudah senang. Tapi ya tentunya dengan membuat visual juga ya, foto, video. Tapi juga saya pengen juga pengen ada interaksi dengan penduduk lokal. Ya, jadi di setiap yang saya datangin, saya memang sengaja pengen banyak interaksi dengan penduduk lokal. Nah, makanya saya juga punya keinginan atau ide, saya bikin pustaka berjalan, Masifik. Oke. Ya. Pustaka berjalan ya, itu. Ya. Karena memang kebetulan saya juga ada beberapa teman di komunitas yang juga suka melakukan kegiatan relawan. Sosial ya. Kegiatan sosial relawan dan antara lain buku ya. Jadi Anda membawa buku ke satu tempat terpencil ya. Ya. Kemudian Anda membuka tenda atau apa barangkali? Ya. Ya. Kemudian teman-teman di desa itu atau anak-anak, orang dewasa pada datang semua, gitu ya? Ya. Terus mereka membaca buku itu selama berapa jam? Ya. Ya, itu bisa seharian. Bisa seharian ya. Dan itu pun buku juga saya dapatnya gratis ya. Saya bawa sekitar 300 buku ya. Itu saya bagikan informasi gitu di grup WA teman-teman. Saya mau melakukan perjalanan ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan saya mau buka pustaka berjalan. Siapa yang mau donasi buku silakan. Ternyata banyak sekali dan bukunya bagus-bagus semua gitu ya. Bagus dari ceritanya, dari gambarnya, buku luar maupun buku dalam negeri gitu ya. Yang bagus-bagus, sehingga pada saat saya di suatu desa atau ada yang di gunung, ada yang di laut, itu anak-anak yang senang sekali ya. Mereka bisa baca sepuasnya ya. Dan juga dengan drone-nya. Karena saya juga terbangin drone dan itu anak-anak selalu ngerubungin saya kalau saya drone. Iya, jangankan anak-anak, orang dewasa juga pasti ngerubung kalau ada drone. Iya, dan saya juga bawa ini, Mas Sifik. Drone-drone yang kecil, yang untuk tadi Mas Sifik tanya, untuk yang entry level gitu ya. Saya bagikan ke mereka gitu ya. Bagikan? Kan mereka antusias melihat gitu ya. Tapi mereka kan harus juga ikut menerbangkan gitu. Merasakan. Merasakan. Tapi kalau punya saya kan sayang gitu kalau nyangkut di pohon, nabrak pohon gitu. Jadi saya bawakan khusus yang juga yang memang entry level yang benar-benar itu yang mereka bisa terbangkan. Itu harganya kira-kira berapa, Bu? Itu yang harga ratusan ribu lah. 150, 200? Ya, 200.000, 300.000 itu untuk fun, atau bahkan yang lebih murah juga ada gitu. Juga ada ya. Yang untuk fun aja, yang penting mereka bisa ikut itu ya. Mereka ikut bisa menerbangkan gitu ya. Dan nggak hanya itu aja, karena saya juga tadi mobil saya juga ada solar panelnya ya untuk kebutuhan listrik saya 220 volt. Saya juga bawa mainan-mainan yang menggunakan solar panel gitu. Sehingga mereka juga seneng dengan teknologi seperti itu. Ya mungkin hal kecil tapi buat mereka dengan teknologi itu jadi berkesan. Ya. Mereka, dan itu menimbulkan motivasi buat mereka. Mereka pasti bertekad mau belajar gitu kan. Betul. Bagus sekali, Bu. Dan itu buat mereka senang dan buat saya itu juga senang sekali gitu ya. Itu happy banget ya. Happy banget gitu. Bisa membahagiakan orang-orang itu. Iya. Dan memang saya sengaja bawa
buku dan meja dan rak ya. Karena Dalam satu mobil ya, dalam satu mobil gitu. Mobilnya penuh sekali gitu ya. Selain di mobil itu sendiri saya juga bisa tidur gitu. Oke. Jadi saya modifikasi mobil itu sehingga saat saya nggak dapat penginapan, karena bisa terjadi saya di Tengah suatu jalan tempat ya. yang saya nggak dapat penginapan atau saya sudah ngantuk gitu ya, saya tidur. bisa tidur di mobil dengan nyaman gitu. Iya, iya. Dan saya ngintip mobilnya tadi ada kompor buat masak kopi atau pop mie. Ya. Aman udah ya, Bud ya. Saya sempat berpikir saya susah dapat makanan ya, Oke. sehingga saya siapkan kompor segala macam begitu ya. Iya. Tapi ternyata banyak juga rumah makan ya sepanjang perjalanan. Sepanjang jalan. Di Sumbawa, di Flores itu ternyata rumah makan Jawa juga banyak. Minang gimana Minang? Minang, apalagi wah itu apalagi di ya. tengah hutan itu tiba-tiba ada rumah makan rendang. Padang itu ada aja gitu ya. Jadi sebenarnya juga di luar ekspektasi saya, bahwa ternyata bukan hal yang sulit-sulit juga gitu ya. Bahwa kita sampai nggak dapat makanan, Iya, itu nggak bisa kan tidur. karena ketidaktahuan kita. Ya, Bud. Ya, ya. kita tak kenal tak sayang gitu Ya. ya. Tapi dengan adanya info-info ini itu sepertinya kita bisa memberi hints kepada teman-teman kita di sini kan. Betul. Oh, itu ternyata fasilitasnya udah cukup baik gitu ya. Betul. Jadi berkendara dengan mobil sendirian ke Nusa Tenggara Barat dari Jakarta, bahkan sampai Nusa Tenggara Timur, itu bukan sesuatu yang Sulit. Ya. Dan itu bisa dilakukan. Dan itu saya pakai mobil juga bukan mobil yang 4-wheel drive, bukan mobil off-road ya, mobil SUV biasa, dan sendirian, dan itu memungkinkan sekali gitu. Jadi jalannya juga bagus semua. Dan setiap kali di desa-desa itu Budi disambut dengan keterbukaan. Ya, Betul. Mereka itu senang sekali kalau kita hadir di situ, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas tentang daerahnya, tentang apa yang bagus untuk dilihat, gitu ya, tentang budaya-budaya yang ada di situ, ya. Betul. Nyaman Jadi sekali. ya mudah-mudahan sih banyak yang bisa saya share ya, bahwa dengan perjalanan yang sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jalannya bagus, komunikasi juga bagus. Sepanjang perjalanan itu kita dapat signal 4G ya dari Jakarta, Bali, Lombok, Sumbawa, terus Flores ya. Itu sepanjang perjalanan nggak ada signal kosong. 4G semua. 4G keren semua. banget. Jadi infrastruktur sudah baik gitu ya. Jadi ini membanggakan juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke segmen yang lain lagi ya, yaitu edukasi nih ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa belajar berkarir sehingga kita bisa menjadi bagian dari tim fotografi tadi, audiovisual tim yang Mas Budi sebutkan tadi ya. Jadi kan ada kameramen, ada editor, writer, ya, ada lighting. Jadi kemana nih arah profesi yang kita arahkan kalau mau ke sana gitu? Gimana caranya? Saya rasa kembali lagi tergantung tujuan kita ya. Kalau kita mau bikin perusahaan yang besar ya, audiovisual, atau sekarang udah nggak disebut audiovisual ya, sekarang mungkin lebih multimedia. ke production house ya, production house itu ya memang harus perlu tim seperti itu. Tapi kalau saya lihat sekarang ya, anak-anak muda sekarang terutama ya, mereka dengan sendiri pun dengan teknologi yang ada sudah bisa gitu. Ada ketemu beberapa anak muda gitu ya. Bahkan ada satu yang sendirian, cewek gitu. Dia hanya pakai HP. Tapi dia endorse untuk satu perusahaan kosmetik gitu. Dan dia jalan keliling. Berani ya? Iya. Dan itu bukan tim lagi gitu ya. Jadi bikin ceritanya sendiri ya. Dia visualnya juga sendiri. Tapi dia bisa melakukan hal itu dengan baik gitu. Jadi untuk zaman sekarang dengan teknologi yang baik,
selama kita punya keinginan ya untuk kita bisa berkarya gitu, sebenarnya juga mungkin ya, gitu possibility-nya ada possibility-nya mungkin ya. Jadi bahkan saya rasa juga mereka bukan yang nggak harus sekolah yang tinggi berhubungan gitu ya. Nggak usah terkait ya. Nggak usah terkait Itu sama- kalau hobi juga boleh gitu ya. iya, sangat kreatif anak-anak muda sekarang ya. Nggak, emang masalahnya begini Mas Budi. Kita itu kalau ambil jurusan sekolah ya, pertama memang kita nggak tahu kita mau jadi apa. Gitu ya. Setelah kita coba untuk masuk ke salah satu jurusan gitu kan, lalu di tengah-tengah kita sadar ini bukan jurusan saya inginkan. Itu banyak banyak. Jadi kita tuh lama-lama belajar mengenal diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita mau kemana sih, gitu ya. Betul. Jadi apa namanya, don't worry gitu ya kalau misalnya kita salah jurusan ataupun belum sesuai dengan apa hati nurani, ya nggak apa-apa. Betul. Gitu. Jadi satu saat nanti pasti ketemu yang lebih pas. Betul. Gitu ya. Karena mungkin yang lebih penting adalah kita mempunyai apa ya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu dengan baik dan kita serius di situ. Saya rasa bidang apapun kita juga bisa gitu ya. Okay. By the way, yang tadi juga gitu, yang saya pindah sekolah itu, Mas Ifik. Itu ternyata teman-teman saya yang sekolah mesin itu banyak juga teman-teman yang merasa salah jurusan. jadi setelah dipelajari, waduh, ini ternyata kita salah jurusan. Jadi kita banyak yang ramai-ramai keluar gitu ya. Ternyata karena gini Bu, kan kalau sekolah ke Jerman itu image-nya adalah BMW, Mercedes-Benz, Ferrari kayak Italia gitu kan, Opel gitu ya. Itu kan semuanya made in Germany itu. Jadi orang berpikir ini yang terbaik mesin gitu kan, teknik mesin di Jerman. Kalau mau sekolah mesin harus di Jerman. Itu yang membawa kita ke sana kan. Ya, jadi aku rasa wajar aja gitu. Padahal di Jerman sekolah konditorei itu apa ya, sekolah bikin kue itu kan juga bagus ya. Padahal tapi kan zaman itu belum musimnya, belum orang. Tapi padahal kalau sekolah itu pun juga sesuatu yang. Apalagi kalau orang tua ya Bud ya, kalau orang tuanya dokter itu anaknya suruh jadi dokter. Itu sering banget tuh ya. Padahal anaknya nggak mau jadi dokter. Orang tua saya juga menginginkan saya jadi insinyur. Karena saat itu insinyur itu merupakan profesi yang wah gitu ya. Kayak insinyur Soekarno gitu kan dulu kan, presiden kita. Pokoknya kamu apapun juga harus jadi insinyur gitu. Tapi insinyur apa kita nggak tahu gitu kan. Insinyur kan banyak jurusannya gitu ya. Gitulah akhirnya tapi karena kita memenuhi keinginan orang tua, kita kemudian sekolah sesuai dengan permintaan orang tua gitu. Nah, makanya menurut saya sih nggak usah khawatir. Apapun sekolah kita, itu basis untuk kita berpikir secara sistematis, ya, sehingga akhirnya kita bisa berprestasi, bisa punya profesi yang kita inginkan gitu. Betul, setuju. Tapi dalam prakteknya setelah sekolah sih kita sebenarnya apapun bisa gitu ya. Walaupun mungkin lebih baik ya kalau sesuai dengan jurusan yang kita ambil gitu, tapi nggak harus selalu seperti itu. Menurut statistik sih kayaknya nggak begitu ya. Artinya iya yang bisa bekerja sesuai dengan sekolahnya itu entah berapa persen saya nggak tahu. Saya pernah baca, cuman saya lupa. Tapi nggak terlalu banyak. Kemudian yang pindah ke jurusan lain, misalnya dia sekolah biologi kemudian bekerjanya di komputer gitu, itu banyak gitu ya. Atau sekolah yang sama sekali nggak terkait gitu ya. Itu bisa terjadi dan sering terjadi. Menurut saya sih kita sekolah untuk mendapatkan itu cara berpikir kritis. Kayak sekarang kan keterampilan abad ke-21, critical thinking, kemudian creativity. Itu kan jurusan apa aja bisa gitu ya. Berpikir untuk maju, kolaborasi, kemampuan kita berkomunikasi segala macam. Itu lebih penting gitu ketimbang jurusan yang kita ambil. Nah, sepakat ya? Sepakat. Ya, jadi mungkin komen yang terakhir Mas Budi, gimana tentang apa namanya encouragement, artinya apa yang harus pada saat kita studi itu apa yang harus ditekankan agar kita bisa berhasil dengan baik? Karena agak sulit pertanyaannya. Tekun,
atau punya misi atau visi yang jauh ke depan, atau apa kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang pelajar gitu ya, orang yang lagi belajar gitu ya. Saya rasa sih yang paling utama sebenarnya ketekunan dan disiplin ya. Disiplin itu banyak ya, terutama antara lain adalah waktu yang paling penting ya. Kita harus disiplin waktu karena kita belajar disiplin waktu itu akan menjadi bekal kita kapanpun kita beraktivitas gitu ya. Kita bisa mengatur jadwal dengan baik ya, apakah untuk diri kita sendiri ataupun juga dengan pihak lain gitu. Ya. Jadi di sekolah itu kan kita harus ada kedisiplinan tuh, dan itu yang kita pelajarin lebih banyak situ. Setuju, sepakat dengan tadi Mas Tifik bilang bahwa ya dari ilmunya sih bisa apa aja gitu ya, tapi kedisiplinan itu sih yang kita bobot bisa utama, banyak belajar. Ya. Karena kelas dari seseorang, mutu seseorang itu dilihat dari disiplinnya. Ya. Jadi kalau kita janji jam 9, jam 9 ada. Nah, kalau janji rapat jam 9 ya jam 9 harus ada. Jangan datangnya jam 9:10, 9:15 dan merasa nggak berdosa gitu. Biasa aja. Kan kita udah sering telat kayak gitu ya. Nah, mungkin itu yang harus diperbaiki ya. Kita menghargai waktu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Karena mutu kepribadian kita dinilai dari situ. Begitu ya, Bud ya? Setuju ya? Karena kemanapun kita pergi, kalau kita menghargai waktu, itu akan dihargai oleh orang lain juga. Apalagi orang-orang yang memegang teguh disiplin seperti orang Jerman gitu, orang Eropa gitu ya. Saya rasa itu modal kita yang kuat kalau kita ingin berprestasi di multinational company misalnya gitu ya. Ya, Bud ya. Setelah kedisiplinan saya rasa keyakinan dan keinginan yang kuat ya. Keyakinan akan berhasil gitu? Keyakinan pun dalam hal apa-apa. Seperti contohnya ya, biar mudahnya gitu ya. Dalam hal saya tadi berhubungan dengan traveling gitu ya. Saya sudah punya keyakinan bahwa saya bisa ke Nusa Tenggara Timur dengan mobil dari Jakarta sendirian. Ya. Saya yakin itu bisa gitu ya. Dan ternyata juga karena kita yakin dan kita siap, ya semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ya. Karena segala sesuatu kita udah terpikirkan, yakin ini bisa, yakin ini bisa diurus ya, bisa dilakukan ya. Jadi ya bisa, ada selalu jalannya, selalu ada jalannya. Resiko tetap ada, tapi kita sudah minimalisasi resiko yang bisa terjadi. Tentunya juga dengan persiapan ya, dengan segala persiapan. Semuanya zaman sekarang kan semua bisa dibuka ya di internet gitu ya. Kita kesana harus apa, harus bagaimana gitu ya. Itu saya rasa dengan keyakinan itu kita bisa jalankan. Lalu itu dulu ya, keyakinan dan terakhir tadi apa? Kemauan ya. Kemauan ya. Kita harus mau berbuat atau berkarya sesuatu yang kalau bisa yang unik gitu ya. Aku rasa ada satu hal lagi yang sebetulnya nggak terkait, tapi ini loh rasa sosial itu tadi. Jadi sosial interaktif ya. Berkomunikasi, kemampuan komunikasi, bersosialisasi itu aku rasa bakal jadi bahan untuk memperkuat kepribadian seseorang gitu ya. Jangan terlalu jadi individual yang hanya memikirkan diri sendiri atau egois gitu ya. Tapi kita juga mesti punya rasa empati, itu penting banget, Bud. Empati, kita mesti melihat diri kita dari perspektif orang lain. Nah, itu susah loh. Kita selalu menganggap diri kita yang benar gitu ya. Tapi kalau kita ditegur atau dikoreksi, lalu langsung marah gitu ya. Tapi kalau kita pandai berempati, kita bisa lihat dia kenapa mengucap seperti itu, perspektif apa yang dia pikirkan sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Mungkin kita sendiri yang masih kurang sempurna atau apa. Betul, setuju. Ya, itu juga termasuk yang saya alami pada saat ke
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, karena tentunya kan yang dari adat istiadat, sosial berbeda gitu ya. Kesana pun ternyata mereka sangat welcome karena kita juga menghormati mereka gitu ya. Kita sebagai tamu di sana, kita menyesuaikan diri dengan orang sana. Ternyata ya yang kalau di Jakarta kan kita ngelihat kayaknya orangnya serem-serem gitu ya di sana ya. Ternyata baik-baik loh ya. Tak kenal maka tak sayang, Bu. Iya. Dan satu lagi ya itu yang istilah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi kita tutur perlu, kata kita harus menyesuaikan. Kita menyesuaikan mereka di daerah, jangan sampai menyinggung orang lain. Walaupun maksudnya bukan ke sana, tapi tentunya kita harus berhati-hati gitu ya, kurang lebih ya. Ya, dan alhamdulillah kalau kita jalankan itu sih dimanapun kita dapat kemudahan gitu ya. Low profile. Ya, banyak sekali saya dapat teman baru, sahabat baru, saudara baru di Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, saya juga ada buat video walaupun bukan dokumenter yang lengkap dengan cerita karena saya tidak bisa menulis cerita gitu dan juga tenaga saya habis untuk nyupir dan untuk nge-shoot dan untuk perjalanan di sana. Tapi saya ada satu video yang dengan visual dan musik background selama perjalanan mulai dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa sebagai inspirasi buat teman-teman pemirsa yang melihat ini sehingga juga bisa melakukan hal yang sama karena kita sepertinya sangat perlu untuk mempromosikan negara kita sendiri, betul. Ya. Indonesia itu sangat indah gitu ya, dan kita dengan transportasi yang lebih mudah sekarang ya, dengan jalanan juga yang lebih baik sekarang, kondisinya juga baik di mana-mana itu kita bisa lakukan banyak hal perjalanan seperti ini gitu. Siap. Ya.
gugusan asteroid yang berada di depannya Bres. Tapi jet tempur tersebut tidak tinggal diam. Swing. Sebuah tembakan dilepaskan tempat mengenai mesin lapisan pelindung utama kapal Indo-Fire. Terbalik. Balik. Itu bahasa Prancis. Balik. Bagus. Ya, terus lagi. Dalam pendiam dia, siapa yang dapat membunuh kantornya mas sarung manusia batu ambil saja. Oke Bud, jadi sebagai terakhir kita akan mengucapkan salam kompeten ya. Salam kompeten.